Salam pemirsa, salam ET News. Jumpa lagi di channel ET News di program berita kami. Hari ini kami informasikan tentang prediksi-prediksi yang akan terjadi pada tahun 2021. Apakah tahun 2021 yang baru dimulai ini akan berubah? Akankah dunia menjadi lebih baik atau lebih buruk pada tahun 2021? Bagaimana dengan nasib Partai Komunis Tiongkok PKT? Mari simak berita selengkapnya. Tahun baru 2021 baru dimulai. Pada tahun 2020 yang lalu, kita bisa menyaksikan dunia yang tidak tenang penuh gejolak. Dunia tidak hanya terkena dampak wabah pneumonia atau radang paru-paru yang parah, masyarakat Tiongkok di sana juga dilanda banjir besar dalam satu dekade terakhir. Sementara kasus penipuan dalam pemilu AS yang menyisakan bayang-bayang yang penuh dengan konfrontasi dan ketegangan di penghujung tahun 2020. Nah pemirsa, terkait tahun baru 2021 ini diperkirakan akan menjadi tahun yang mengejutkan dan menebarkan. Mungkin akan ada perubahan serta peluang besar di seluruh dunia, atau dengan kata lain mungkin ada beberapa perubahan tren penting di dunia, namun fokus dunia akan tertuju pada Tiongkok. Prediksi tren dunia di 2021, akankah Partai Komunis Tiongkok PKT runtuh? Namun perlu dicatat, ini hanyalah prediksi. Hal ini didasarkan pada berbagai informasi dan bukti yang diketahui selama ini sebagai kesimpulan dan prediksi. Namun apakah itu akan terjadi? Inilah tren penting yang dimaksud berikut ini. Tren 1. Pola konfrontasi AS Tiongkok untuk sementara tidak berubah. Seperti yang diketahui setelah Trump berkuasa, ia membalikkan kebijakan AS terhadap Tiongkok yang telah berlangsung selama 40 tahun terakhir ini. Dari jalur appeasement atau penenangan, kebijakan diplomatik ke jalur persaingan dan konfrontasi, bahkan konfrontasi secara total. Pemerintahan Trump meluncurkan kampanye berupa perang dagang, perang teknologi, perang diplomatik, perang bakat dan sebagainya dengan PKT. Perang ini membuat hubungan AS Tiongkok perlahan-lahan menjadi terpisah sepenuhnya dari sebelumnya yang saling bergantung. Ditambah dengan pencaplokan dan penindasan PKT terhadap Hong Kong dan Xinjiang, membuat pemerintahan Trump meluncurkan berbagai sanksi terhadap PKT. Sanksi terbaru adalah China Mobile, China Telecom, dan China Unicom yang berhubungan dengan militer PKT. Tiga raksasa telekomunikasi besar Tiongkok juga di-delisting dari New York Stock Exchange, dihentikan perdagangannya. Oleh karena itu dapat dibayangkan, jika Trump terpilih kembali, maka hubungan AS Tiongkok pasti akan mempercepat pemisahan dan melanjutkan konfrontasi. Trump pasti akan menuntut pertanggungjawaban dan menindak PKT yang menutupi wabah virus COVID-19 dan intervensi PKT dalam pemilu AS. Meskipun akhirnya Joe Biden yang menang, hubungan konfrontatif antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak akan banyak berubah dalam jangka pendek. Bagaimanapun, Trump telah sepenuhnya meletakkan jalur untuk pemisahan Amerika Serikat dan Tiongkok. Jika Biden akan menghancurkan jalur ini setelah dia menjabat, dipastikan akan dicurigai oleh dunia luar bahwa keluarga Biden memang benar-benar berada di bawah pengaruh dan kendali PKT, dan itu akan berdampak negatif pada dirinya juga pemerintahannya. Terlebih lagi, opini arus utama dari kedua kubu di Kongres AS saat ini menentang PKT. Banyak rancangan undang-undang dan sanksi anti-komunis diprakarsai dan disahkan oleh Kongres. Presiden tidak memiliki hak untuk mengubahnya. Oleh karena itu, arah umum hubungan AS Tiongkok diperkirakan tidak banyak berubah dalam jangka pendek. Tren 2. Mencegah ambisi dan mengisolasi PKT secara internasional. Dalam 2 tahun terakhir, pemerintahan Trump memimpin dalam menentang PKT, mencegah ambisi PKT untuk mendominasi dunia. Pada awalnya, negara-negara di dunia bersikap menunggu dan melihat. Namun sejak PKT menyembunyikan wabah virus corona dan menyebabkan virus menyebar ke dunia, serta terus mengelak tanggung jawabnya, hingga akhirnya mendorong semakin banyak negara menentang PKT. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada 27 Agustus 2020 berkata, "Sekarang tidak ada infeksi di Tiongkok, jadi apa yang disebut virus menyebar dari Tiongkok dan melewatkan waktu terbaik mengatasi virus itu tidaklah benar." PKT berupaya melemparkan tanggung jawab atas penyebaran virus, mencaplok Hong Kong, menindas Xinjiang dan Taiwan, menyebabkan banyak negara Eropa secara terbuka mengkritik PKT. Presiden Italia menolak menemui Menteri Luar Negeri PKT Wang Yi, menyebabkan kunjungan Wang Yi ke Eropa tidak membuahkan hasil.
Australia juga secara penuh mengekspos infiltrasi spionase PKT terhadap Australia, mengkritik PKT menerapkan secara paksa Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong dan memutuskan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong untuk melindungi rakyat Hong Kong di Australia. Adapun 10 negara Asia Tenggara yang selalu mematuhi PKT juga secara langka membuat pernyataan bersama terkait sengketa di Laut Cina Selatan untuk menentang klaim sepihak PKT atas kedaulatan di Laut Cina Selatan. Ditambah dengan konflik berdarah antara PKT dan India di perbatasan, menyebabkan sentimen nasional terhadap PKT di India meningkat. Pihak berwenang India juga telah melancarkan banyak sanksi terhadap Tiongkok dan memperdalam tekad India untuk bergabung dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan negara lain untuk melawan PKT. Keempat negara ini juga merupakan anggota dari The Quadrilateral Security Dialogue. Secara garis besar, di bawah kepemimpinan Trump, dunia secara bertahap telah membentuk pola internasional membendung dan mengisolasi PKT, termasuk The Quadrilateral Security Dialogue, Aliansi Lima Mata, Strategi Indo-Pasifik. Ditambah lagi dengan The Island Chain Strategy, NATO dan aliansi strategis transnasional lainnya sebagai tujuan strategis utama untuk mencegah dan membendung PKT. Pada 2021, pola pengepungan internasional terhadap PKT ini pada dasarnya tidak akan berubah. Tren 3. Ekonomi global terpukul, siklus ganda PKT hancur. Ini sebenarnya adalah dampak dari pandemi virus corona. Bisa dilihat bahwa setelah ledakan wabah virus di Tiongkok awal tahun lalu, menyebabkan ekonomi Tiongkok turun 6,8% pada kuartal pertama, resesi ekonomi pertama kali dalam 30 tahun terakhir. Ketika pandemi menyebar ke seluruh dunia, perekonomian dunia terjerembab ke dalam resesi terburuk sejak Perang Dunia II. Diperkirakan resesi ekonomi global tahun lalu lebih dari 5%. Meski pada akhir tahun lalu banyak bank investasi atau lembaga keuangan yang mengeluarkan perakiraan ekonomi untuk tahun 2021, mereka optimis tahun ini akan jauh lebih tinggi dari tahun lalu, terutama optimistis terhadap Tiongkok, bahwa Tiongkok akan tetap menjadi fokus investasi asing. Namun prediksi tersebut belum memperhitungkan risiko wabah virus pada akhir tahun lalu. Oleh karena itu, dari pengalaman tahun lalu dapat disimpulkan bahwa setelah pandemi meletus tahun ini, ekonomi Tiongkok dan negara lain di dunia pasti akan terpukul lagi karena penutupan kota, penghentian produksi, serta gangguan logistik dan transportasi. Terutama bagi PKT, kerugiannya akan semakin besar karena tahun ini adalah tahun pertama dari rencana 5 tahun ke-14 PKT. PKT berharap untuk secara aktif mengembangkan inovasi teknologi tahun ini untuk menerobos kesulitan teknologi yang tercekik oleh Amerika Serikat. PKT juga ingin meningkatkan permintaan domestik, melancarkan titik-titik kemacetan konsumsi untuk menghidupkan kembali perekonomian. Selain itu, Juli ini adalah peringatan 1 abad berdirinya PKT. PKT tidak hanya telah memproduksi beberapa film ala komunis PKT untuk mempromosikan partai. Bagi pemimpin PKT, meningkatkan ekonomi adalah hal yang membanggakan menjelang perayaan 1 abad berdirinya PKT. Namun demikian, semua ini mungkin akan menjadi gelembung saat pandemi menyebar. Setelah pandemi meletus di Tiongkok dalam skala besar, PKT tidak hanya akan memulai kembali penutupan kota, menghentikan produksi dan masyarakat tidak memiliki pendapatan dan tidak berani keluar, sehingga tidak bisa belanja di luar. Pasar permintaan domestik akan menurun tajam, dan siklus domestik PKT hanya berjalan di tempat, sehingga tidak akan terjadi sirkulasi ekonomi. Selain itu, ledakan wabah pandemi di luar negara akan kembali merusak pendapatan dan konsumsi masyarakat dari semua negara di dunia. Dengan demikian akan mengurangi permintaan akan barang dan jasa Tiongkok di berbagai negara. Jadi, siklus ganda domestik dan internasional yang diharapkan PKT juga akan gagal. Dengan kata lain, apa yang disebut pola perkembangan baru ekonomi Tiongkok kemungkinan besar akan menjadi akhir yang tragis. Tren 4. Krisis pangan global mungkin akan terjadi bencana kelaparan skala besar. Krisis pangan juga merupakan dampak dari wabah virus corona. Karena jika pandemi meletus di awal tahun, kota-kota akan ditutup, pekerjaan dan produksi di seluruh dunia akan dihentikan, dan pembajakan sawah di seluruh dunia pasti akan berhenti. Jika tidak ada pembajakan, hal itu akan menyebabkan penurunan produksi pangan. Bukankah begitu? Sebenarnya ini adalah pola di Tiongkok tahun lalu.
Setelah ledakan wabah virus di awal tahun, pembajakan sawah di berbagai bagian di Tiongkok akan kena dampaknya, ditambah dengan banjir besar, hama serangga, sehingga kemudian dilaporkan bahwa produksi pangan Tiongkok berkurang 30% dan mengalami krisis. Namun demikian dibantah oleh elit PKT. Sebaliknya mereka terus melaporkan kabar baik tentang panen biji-bijian ke dunia luar. Mereka bahkan mengklaim bahwa tanaman pangan tahunan Tiongkok meningkat 11,3 miliar chin, atau satuan ukuran Tiongkok 1 chin sama dengan 500 gram dibandingkan tahun sebelumnya, yang telah meningkatkan ketahanan pangan global. Namun paradoksnya adalah otoritas PKT terus-menerus menindak limbah makanan dan meluncurkan apa yang disebut operasi penghematan makanan, meminta masyarakat agar tidak membuang-buang makanan. Xi Jinping juga berulang kali menegaskan dalam pidatonya harus mengutamakan ketahanan pangan dan berencana untuk mempromosikan undang-undang anti limbah makanan pada akhir tahun lalu. PKT bahkan terus membeli makanan dari seluruh dunia dan harga makanan di Tiongkok juga terus merangkak naik. Jika Tiongkok benar-benar panen besar biji-bijian, mungkinkah hal ini akan terjadi? Praktek PKT yang kontradiktif ini sebenarnya mengungkapkan bahwa Tiongkok mengalami krisis pangan. Dengan asumsi pasokan makanan Tiongkok sudah krisis tahun lalu tidak dapat memenuhi kebutuhan, jika pembajakan sawah dihentikan tahun ini karena wabah virus, hal itu tentu akan memperburuk masalah pasokan makanan Tiongkok dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi krisis kelaparan. Bukan hanya Tiongkok, demikian juga dengan banyak negara lainnya, kemungkinan akan terjadi krisis kelaparan. Secara kebetulan dari sudut pandang ini, bukankah ini sesuai dengan prediksi Nostradamus bahwa akan ada kelaparan hebat tahun ini? Tren 5. PKT runtuh dan perayaan 1 abad berdirinya PKT belum tentu akan terwujud. Runtuhnya PKT mungkin merupakan prediksi paling berani, tapi ini adalah peristiwa yang sangat mungkin terjadi tahun ini. Seperti yang diketahui, 1 Juli tahun ini menandai peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Pihak berwenang Beijing juga telah meningkatkan propaganda mereka, bermaksud menunjukkan prestasi mereka tahun ini, membuktikan kepemimpinan serta status mereka. Tapi jangan lupa, telah banyak muncul titik keruntuhan PKT tahun lalu. Titik keruntuhan ini seperti bom waktu yang diikatkan ke PKT, hanya tinggal menunggu tibanya waktu. Semua bom akan meledak bersamaan dan mengakhiri rezim PKT, dan tahun ini adalah tahun kritis yang sangat mungkin meledak. Mengapa? Pertama, jika pandemi meletus lagi, menyebabkan kematian dan luka-luka dalam jumlah besar, dipastikan akan memperburuk dan memperdalam masalah ekonomi dan sosial di seluruh Tiongkok. Pemerintah di semua tingkat Partai Komunis Tiongkok sudah dibebani dengan hutang besar dan dipastikan tidak bisa mengatasinya. Selain itu, setelah ledakan wabah virus, negara-negara di seluruh dunia akan memasuki keadaan lockdown yang akan mengganggu perdagangan impor dan ekspor. Selain itu juga impor dan ekspor pangan dan energi juga akan terputus, yang akan menimbulkan ancaman eksistensial yang serius bagi PKT. Kedua, wabah virus akan memukul bidang ekonomi dengan parah. Operasional banyak perusahaan Tiongkok pasti akan berhenti. Masalah penutupan pabrik, pemutusan hubungan kerja dan pengangguran akan susul-menyusul. Pendapatan masyarakat akan terkena dampaknya. Begitu orang-orang tidak punya uang untuk berbelanja, membayar hipotek dan angsuran lainnya, ini akan membawa lingkaran setan yang lebih serius pada ekonomi dan perusahaan Tiongkok. Ketiga, merebaknya virus corona akan menyebabkan penurunan produksi pangan dan kekurangan pasokan. Kekurangan pasokan akan menyebabkan harga pangan naik. Sementara masyarakat sudah tidak lagi memiliki uang, tidak mampu lagi membeli makanan yang cukup untuk kehidupan sehari-hari, sehingga akan menyebabkan amarah publik. Begitu emosi masyarakat memuncak di seluruh negeri, tidak dikesampingkan akan terjadi aksi protes besar-besaran. Lagi pula, bagi rakyat jika mereka terus mematuhi PKT, jika bukan mati karena sakit pasti mati kelaparan, maka lebih baik melawan PKT habis-habisan. Siapa tahu masih ada secercah harapan. Keempat, perseteruan internal PKT tidak pernah berhenti. Jika perseteruan antar faksi PKT meningkat menjadi perpecahan terbuka, maka setiap faksi yang memiliki angkatan bersenjata sendiri di bawah kendalinya dapat melakukan perlawanan dengan pemerintah pusat. Selain itu, jika muncul gelombang hebat anti pemerintah dari kalangan rakyat,
maka semua itu akan dengan mudah terbentuk gelombang revolusi untuk menggulingkan PKT. Dan yang penting adalah perseteruan antar faksi di PKT semakin intensif baru-baru ini. Menurut informasi internal, ada jajaran elit di dalam kepemimpinan senior PKT yang mendukung terpilihnya kembali Trump dan berharap Trump akan menggulingkan PKT. Oleh karena itu, perpecahan ideologi internal PKT kini semakin intens dan pertarungan antar faksi juga menjadi semakin sengit. Jadi secara keseluruhan, jika terjadi wabah dahsyat di dunia tahun ini dan disintegrasi Partai Komunis Tiongkok, maka dipastikan akan mengarah pada perubahan substansial lebih lanjut dalam tatanan global. Pemerintah dan masyarakat dari berbagai negara mungkin akan berubah karena terkena dampaknya. Adapun bagaimana dampaknya dan bagaimana perubahannya, mungkin baru bisa dibahas setelahnya. Baiklah pemirsa, sekali lagi ditekankan mungkin ada 5 tren utama di dunia pada tahun 2021 ini. Tren 1. Pola konfrontasi AS-Tiongkok untuk sementara tidak akan berubah. Tren 2. Membendung dan mengisolasi PKT secara internasional. Tren 3. Ekonomi global terpukul keras, siklus ganda bidang ekonomi PKT hancur. Tren 4. Krisis pangan global mungkin akan terjadi krisis kelaparan skala besar. Tren 5. PKT runtuh dan perayaan 1 abad berdirinya PKT belum tentu akan terwujud. Sekian berita ET-News hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silakan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.